Satu perikop, satu hari. Pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-26. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkataan orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras bertindak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesanya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan pembacaan kita pada saat ini, bagaimana Yesus berespon terhadap tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada dirinya, ia tidak sedikit pun memberikan pembelaan diri. Kalau kita memperhatikan bagaimana Yesus sebelumnya, ketika ia bertemu dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, seringkali orang Farisi dan ahli Taurat datang bertemu dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka mau menjebak dia dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan, dengan tujuan kalau Yesus salah menjawab, maka itu akan menjadi satu alasan bagi mereka untuk menjebak Yesus. Tetapi seringkali Yesus membungkam mereka dengan jawaban-jawaban yang luar biasa. Tetapi kali ini, ia memilih untuk diam. Ia tidak memberikan sedikit pun argumentasi. Ia tidak memberikan pembelaan diri terhadap tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada dirinya. Kelihatannya Yesus lemah. Kelihatannya Yesus tidak berdaya dengan tuduhan-tuduhan yang disampaikan. Tetapi Bapak Ibu, Yesus tahu, karena dengan jalan seperti inilah ia akan menggenapkan rencana Bapa di sorga. Dengan kematian di kayu salib, maka inilah suatu kemenangan, bukan suatu kekalahan. Mungkin orang melihat bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini kok mati. Justru itulah tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, datang untuk mati. Tapi kematiannya bukanlah satu kelemahan, kematiannya bukanlah satu kekalahan, tetapi kematian Yesus itu adalah satu kemenangan. Dan itu menjadi satu kabar baik bagi saya dan saudara, orang-orang yang percaya,
Suatu kemenangan karena Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Kuasa maut dikalahkan dengan kematian Kristus di kayu salib. Inilah satu hal yang kita sangat syukuri di hadapan Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia mati untuk menyelamatkan saya dan saudara, orang-orang yang berdosa. Melalui kematian Yesus, kuasa dosa, kuasa iblis telah dikalahkan. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita. Selamat malam.